Tak bisa dipungkiri kalau pemanasan global merupakan salah satu atau masalah terbesar yang mengancam kehidupan umat manusia atau bahkan seisi bumi. Bagaimana tidak, dari tahun 94 sampai 2017, bumi sudah kehilangan 28 triliun ton es glasier, yang dimana 7,5 ton diantaranya berasal dari Arktik alias Kutub Utara. Tapi kenapa bisa bumi yang dikenal sebagai planet biru ini, yang dulu pernah diselimuti es hingga 10.000 tahun lalu, bahkan es-es tersebut masih ada di utara dan selatan bumi, dikhawatirkan bisa sampai menghilang? Saya Naufal Zaki Khoiri. Saya Nasya Tanzila Putri. Saya Nakisha Saki Putri Daulay. Saya Mutiara Salviani. Kami dari kelas 10-3 kelompok 7 yang akan membahas mengenai pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global terdiri dari dua kata, yaitu pemanasan dan global. Jadi secara harfiah, pemanasan global bisa diartikan sebagai pemanasan atau kenaikan suhu yang terjadi secara global. Dikutip dari artikel ilmiah seperti Kemendikbud, Wikipedia, ResearchGate, dan Green Emerald, pengertiannya kurang lebih sama. Pemanasan global atau perubahan iklim adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata udara, atmosfer laut, dan daratan bumi. Nah, kenapa bisa bumi kita terjadi pemanasan global? Karena ada yang namanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer bumi untuk mempertahankan suhu udara panas bumi agar tetap hangat dan berada di suhu yang nyaman, sama seperti rumah kaca yang dapat memerangkap hangat untuk tanaman. Singkatnya, gas-gas penyebab rumah kaca dikeluarkan menuju atmosfer dan akan membentuk kumpulan gas di atmosfer bumi. Saat cahaya matahari menuju bumi, sebagian cahayanya akan diserap bumi dan sebagian akan dipantulkan kembali. Namun, cahaya yang dipantulkan tadi akan terpantul kembali ke bumi oleh gas yang ada di atmosfer tadi. Ini yang disebut efek rumah kaca. Gas rumah kaca utama terdiri dari uap air karbon dioksida, metana ozon, dan dinitrogen monoksida dengan gas-gas buatan seperti fluorokarbon, hidrofluorokarbon, dan klorofluorokarbon. Rata-rata gas rumah kaca utama sendiri terbentuk secara alami, baik itu dari fenomena alam, cuaca, maupun efek dari matahari itu sendiri. Namun, sejak dimulainya revolusi industri, muncul gas-gas baru yang meningkatnya jumlah gas utama tadi, yang menyebabkan gas rumah kaca semakin tebal sehingga membuat efek rumah kaca terjadi secara berlebihan, mengakibatkan pemanasan global. Lalu, apa dampak dari pemanasan global ini? Dikutip dari European Environment Agency, dari 2013 sampai 2023, suhu bumi meningkat sekitar 1,22 derajat Celcius. Mungkin kedengarannya kecil, tapi perlu kalian ketahui, kenaikan ini lebih tinggi daripada masa pra-industrial dan merupakan salah satu kenaikan suhu paling drastis di dalam dekade terakhir. Dan seperti yang dibahas di awal, mencairnya es di kutub adalah salah satu dampaknya yang akan membuat kenaikan air laut di dunia. Berubahnya suhu juga akan memengaruhi cuaca bumi dan dapat membuat cuaca lebih ekstrim seperti badai dan kekeringan, yang juga dapat memengaruhi produktivitas pertanian sehingga akan terjadi kekurangan bahan pangan. Pemukiman warga juga akan terpengaruh hingga akan mengalami pengungsian. Bahkan, spesies hewan tertentu bisa saja mengalami kepunahan akibat pemanasan global seperti beruang kutub, penguin, dan koral. Lantas, apa saja kebijakan pemerintah untuk mengurangi pemanasan global? Salah satunya adalah penggunaan renewable energy atau energi baru terbarukan. Penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik dapat menyebabkan meningkatnya gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Sehingga dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, pemerintah secara langsung mengurangi terjadinya pemanasan global. Dan tidak hanya pemerintah, warga biasa seperti kalian juga bisa melakukan ide atau langkah untuk mengurangi pemanasan global, seperti menghemat energi rumah dan tidak terlalu sering menggunakan kendaraan pribadi. Karena masalah pemanasan global inilah masalah yang serius. Negara-negara di penjuru dunia juga membuat perjanjian internasional untuk mengurangi pemanasan global. Protokol Kyoto yang disetujui 192 negara pada tahun 1997 untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas lainnya, serta Persetujuan Paris yang disetujui 196 negara pada tahun 2015. Itu saja pembahasan dari kami. Jika ada kesalahan informasi, sumber, dan analogi mohon dimaafkan, dan sekian, terima kasih.